Ali kena serangan jantung. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 18. Pov Ali. Aku pergi meninggalkan mereka dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Dadaku bergemuruh hebat, air mataku tidak bisa lagi aku tahan. Segera aku tarik kaca helm agar tidak terlihat oleh pengendara lain. Aku terisak dalam diam, harapan kami memang sudah hancur. Tapi aku tidak menyangka jika kami dianggap beban oleh ayah. Aku pikir ayah meninggalkan kami karena sudah tidak lagi mencintai ibu. Atau juga mungkin karena ibu dan ayah sudah tidak sekata. Tapi nyatanya aku salah, ayah pergi karena kami. Anak-anaknya yang banyak, makanya dia pergi dan meninggalkan tanggung jawabnya. Dadaku kian sesak, pandanganku mulai kabur karena menangis. Aku berusaha membuka kaca helm dan ingin menghapus air mata yang sudah menerjang bebas. Tiba-tiba, bruk, aku jatuh tersungkur dengan motor di atas paha. Ada mobil di depan yang sedang ikut berbelok, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas tadi. Karena terhalang dengan air mata. Terasa ada yang memegangiku untuk berdiri. Tapi kepalaku terasa sangat pusing. Ya ampun, kamu nggak apa-apa. Ya Allah, gimana ini? Tolong, tolong. Kenapa ini, Dek? Entah siapa yang datang, tapi langkah mereka terdengar ramai. Mungkin ada warga di sekitar sini yang melihat kecelakaan yang aku alami. Tolong, Bang. Tadi saya nggak sengaja nabrak orang. Aku berusaha bangkit setelah beberapa tangan memegangiku. Mereka memapahku masuk ke dalam mobil wanita yang menabrakku tadi. Sebenarnya aku tidak terlalu parah, hanya saja karena keadaan hatiku yang sedang tidak baik-baik saja. Semakin membuatku terisak dan pasrah dengan keadaan. Aku masih saja memikirkan bagaimana caranya jika seandainya adik-adikku bertemu dengan ayah dan wanita itu. Mereka pasti tidak akan menyangka jika ayah sudah berubah. Aku takut mereka kecewa. Kamu nggak apa-apa. Bentar aku coba buka helm kamu ya, ucap wanita tadi saat kami sudah di dalam mobil. Dia membuka helm yang masih ada di kepalaku, dan dengan susah payah dia menariknya ke atas. Kepalaku bertambah pusing karena gerakan tangannya yang kasar. Aduh, aku meringis kesakitan ketika bel ditarik sebelum tali pengaman dibuka. Maaf. Aku nggak pernah pakai helm, jadi nggak tahu ada tali pengamannya, ucapnya sambil berusaha membuka tali pengaman. Udah, sekarang kita ke rumah sakit ya, sambungnya lagi. Beberapa detik aku terdiam melihat wanita cantik yang jaraknya sangat dekat. Aku tidak pernah sedekat ini dengan perempuan, apalagi seumur hidup aku tidak pernah berteman dengan wanita. Astagfirullah, ucapku kaget. Sehingga membuat dia juga ikut terkejut, dia bahkan melihat ke arah belakang dan samping. Entah apa yang dia ingin pastikan. Kenapa? Kamu lihat apa? Malaikat maut? Tanyanya dengan nada penasaran. Aku tersenyum mendengar pertanyaan konyolnya barusan. Mana mungkin aku bisa melihat malaikat, dasar. Iya, kamu malaikat mautnya, jawabku sambil mengambil alih helm yang dia pegang. Wajahnya langsung cemberut dan menunjukkan tatapan tajam khas wanita. Kenapa? Memang iya kan? Hampir saja aku mati tadi, tanyaku lagi membalas tatapan tajam. Jujur saja, matanya sangat indah. Aku bahkan sangat suka saat dia melihatku dengan pandangan seperti itu. Untuk pertama kalinya aku merasa nyaman dan suka melihat wajah lawan jenis. Aku seperti terhipnotis oleh mata indah berwarna coklat itu. Ya maaf, habisnya kamu juga salahkan. Bawa motor di tengah jalan, jawabnya dengan muka ditekuk. Dia menarik tubuhnya dari hadapanku, dan duduk kembali di belakang kemudi. Aku tidak menjawab apapun, hanya sedikit meringis ketika menyadari ada luka di dahiku. Ternyata kakiku sebelah kanan juga sangat susah digerakkan. Aku meringis kesakitan ketika berusaha menggerakkan kaki, tapi tidak bisa. Rasanya kebas dan sangat sakit. Padahal tadi sepertinya tidak sesakit ini. Kamu kayaknya perlu ke rumah sakit. Aku antar ya, tanyanya sambil menstarter mobil. Nggak usah. Aku nggak bisa lama-lama, ada yang menunggu, jawabku ketika menyadari jika ibu dan adik-adikku hampir sampai di ruko. Yang nggak bisa. Kamu masih sakit, aku nggak mau nanti jadi tersangka tabrak lari, sungutnya. Tanpa menunggu persetujuanku, dia langsung menancap gas dan dengan gerakan cepat dia membawaku ke rumah sakit. Kamu bisa pelan-pelan. Aku sedang tidak mengalami luka parah. Takutnya bukan sembuh malah makin sakit, ucapku ketika melihat dia semakin melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ya maaf. Aku panik, jawabnya sambil memelankan laju mobil. Aku kembali teringat bagaimana jika ibu dan Salma tahu kalau aku kecelakaan. Padahal nyatanya aku tidak terlalu parah.
Lebih baik aku tidak memberitahukan pada mereka dulu, biarlah ibu dan adik-adik diurus sama Om Handoko dan Andre. Setelah sampai ke rumah sakit, aku segera mendapatkan perawatan medis. Celanaku saja robek karena kecelakaan itu. Padahal ini adalah salah satu celana yang bagus menurutku. Karena selama kerja, semua gaji aku tabung untuk kebutuhan adik-adikku. Sementara aku lebih berhemat, apalagi dalam membeli pakaian. Gimana, dok? Pasien perlu dirawat enggak? Tanya wanita tadi dengan wajah panik. Tidak perlu. Lukanya tergolong ringan, jadi tinggal saya kasih resep dan salep saja iya, jawab dokter yang membuatku merasa lega. Wanita itu juga terlihat sangat lega, karena akhirnya tahu jika aku baik-baik saja. Syukur deh, lirih wanita itu pelan. Aku bangkit dari tempat tidur, kemudian berjalan perlahan dengan berpegangan pada dinding rumah sakit. Jangan terlalu banyak aktivitas dulu ya. Kalau perlu beli tongkat, ucap dokter yang aku balas dengan anggukan kepala. Kamu mau kemana? Tunggu aja di sini, aku tebus obat dulu, tanya wanita tadi sambil memegang tanganku. Dengan cepat aku berusaha mundur, aku belum terbiasa dekat wanita asing. Apalagi selama ini aku tidak pernah bersentuhan dengan lawan jenis. Kenapa? Aku nggak najis kok, ucap wanita itu sedikit tersinggung. Aku merasa jadi tidak hati, apalagi setelah melihat mimik wajahnya yang menahan malu dengan dokter dan dua orang perawat di sini. Maaf, aku jalan sendiri aja. Lagian kita bukan mahram, ucapku yang semakin membuat wanita itu salah tingkah. Tapi biarlah, bukankah aku benar? Aku hanya menjaga dia, bukan hanya menjaga diriku sendiri. Dia menggaruk tengkuknya, kemudian langsung berjalan cepat ke depan. Aku mengikuti langkahnya dari belakang, tentu saja lebih lambat. Karena kakiku masih sakit. Saat di lorong rumah sakit, wanita itu kembali menghentikan langkahnya. Kemudian melihatku yang masih jauh di belakangnya. Dia memutar bola mata dengan malas, kemudian melangkah mundur. Menyamakan langkahnya denganku. Aku tersenyum melihat tingkahnya yang mengingatkan aku pada Salma. Wanita pemarah namun penyayang. Langkahku kembali tertinggal di belakang, lalu dengan sabar dia menungguku dengan menyandarkan tubuhnya di dinding rumah sakit. Dosa itu kalau bersentuhan kulit dengan kulit, iya enggak? Tanyanya yang aku balas dengan anggukan. Setelah melihat jawabanku, kemudian dia berjalan mendekat. Tunggu di sini, tegasnya sambil menunjuk ke arah wajahku. Dan dengan bodohnya aku selalu terkesima dengan mata itu. Dia berjalan melewatiku, entah kemana. Astagfirullah, gumamku pelan, ya Allah maafkan hamba. Aku bisa dengar. Teriaknya dari belakang. Tingkahnya semakin membuatku merindukan Salma. Duduk, tegasnya sambil mendorong kursi roda. Enggak usah, aku malu, tolakku cepat. Aku sangat malu jika harus duduk di kursi roda. Apalagi yang mendorong wanita lain yang tidak aku kenal. Duduk, tegasnya lagi sambil berusaha menekan kedua bahuku. Terpaksa aku harus duduk di kursi roda. Dia langsung mendorongku hingga sampai di kursi tunggu. Kemudian dia langsung menebus obat. Tunggu di sini, jangan kabur. Aku hanya diam tidak menjawab, dasar wanita. Yang korban siapa, yang kabur siapa? Aku menghela nafas panjang, semoga ibu sudah sampai. Dededer. Ponselku bergetar beberapa kali, aku segera mengambilnya dan melihat siapa yang menelepon. Ternyata ibu. Assalamualaikum, Bu, ucapku ketika sambungan telepon terhubung. Waalaikumsalam, kamu di mana, nak? Kami sudah sampai dari tadi. Ali masih di jalan, Bu. Tadi ban motor Ali kempes, jawabku berbohong. Aku tidak ingin membuat ibu khawatir, takutnya dia malah tidak bisa istirahat. Apalagi ibu sangat lelah dengan perjalanan jauh. Belum lagi harus mengurus Mia dan Anto yang mais kecil. Pasfu tenaga ibu terkuras habis. Oh alah, ya udah kalau begitu, kalau udah selesai. Kamu segera ke sini ya. Ibu mau beres-beres dulu, jawab ibu. Iya, Bu. Salma mana, Bu? Tidur. Dia mabuk perjalanan, jadinya sekarang masih tidur, jawab ibu lagi yang membuatku tertawa. Ya udah kalau begitu. Nanti Ali nyusul ya. Iya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah teleponannya. Kita pulang sekarang ya. Tiba-tiba wanita tadi sudah ada di sampingku, tentu saja aku kembali terkejut. Padahal tadi dia masih di depan apotik. Kamu kenapa sih? Emangnya muka aku kayak setannya? Tanyanya kesal karena melihatku terkejut saat setiap kali melihatnya. Padahal nyatanya, jantungku sedang tidak bisa diajak bekerja sama setiap kali melihatnya. Ali, sadar. Kamu bahkan belum tahu namanya. Enggak, bukan gitu.
Tapi tiba-tiba saja jantungku sakit, jawabku sambil memegang bagian depan dada. Aku bahkan bisa mendengar sendiri suara detak jantung yang tidak beraturan. Ternyata benar kata orang-orang, cinta pada pandangan pertama itu ada.